Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Permatasari dengan NPM 22201031123. Saya adalah mahasiswi jurusan manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia di Universitas Tidar. Di sini saya membuat tugas untuk melengkapi tugas mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi pada pertemuan ke-14 yang diberikan oleh Bapak Satrio. Kita diberikan instruksi untuk menganalisis beberapa perusahaan yang mengalami PHK. Beberapa perusahaan telah saya diferensiasi melalui tabel tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan Google dengan jumlah karyawan terdampak sebanyak 200 karyawan, divisi terdampak yaitu Team Waste, penjualan, dan Cloud. Alasan PHK sendiri yaitu efisiensi operasional. Yang kedua yaitu perusahaan Microsoft dengan jumlah karyawan terdampak yang cukup banyak yaitu sekitar 6.000 karyawan dengan divisi terdampak yaitu divisi AI dan marketing. Alasan PHK sendiri yaitu reorientasi strategi AI. Yang ketiga yaitu perusahaan Meta dengan jumlah karyawan terdampak yaitu sekitar 3.600 karyawan dengan divisi terdampak yaitu non-teknis, HR, dan legal. Alasan PHK sendiri yaitu fokus pada efisiensi dan AI. Yang keempat yaitu perusahaan Dell dengan jumlah karyawan terdampak yang cukup banyak dengan tingkat PHK yaitu sebanyak 12.000 orang dengan divisi terdampak yaitu produksi dan dukungan. Alasan PHK sendiri yaitu penurunan permintaan PC dan otomasi. Yang kelima yaitu perusahaan IBM. Jumlah karyawan terdampak yaitu sekitar 1.000 orang. Divisi terdampak yaitu admin dan support. Alasan PHK sendiri yaitu efisiensi dan penutupan kantor di China. Yang keenam yaitu perusahaan Duolingo. Jumlah karyawan terdampak yaitu sekitar kurang lebih 150 karyawan dengan divisi terdampak yaitu konten bahasa. Alasan PHK sendiri yaitu digantikan AI dalam pembuatan konten. Yang terakhir adalah perusahaan Pos Indonesia. Jumlah karyawan terdampak yaitu sekitar 1.000 orang dengan divisi terdampak yaitu frontline dan admin. Alasan PHK sendiri yaitu otomasi proses logistik. Setelah menganalisis dari beberapa perusahaan yang mengalami PHK, maka kita akan mengarah pada pembahasan. Di sini saya sudah mengambil inti-inti dari pembahasan yang telah saya buat. Yang pertama yaitu semua perusahaan sedang bertumbuh dan atau stabil secara finansialnya. Yang kedua yaitu PHK tidak terjadi karena krisis keuangan saja, tetapi juga ada karena transformasi digital yang membuat perusahaan tersebut bertransformasi dan menyebabkan karyawan harus di PHK. Yang ketiga yaitu ada tren global menuju efisiensi dengan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, robotik, cloud, dan automation. Yang keempat yaitu PHK massal bukan hanya penghematan tapi juga redefinisi mode bisnis. Setelah melakukan analisis dari perusahaan dan juga melakukan pembahasan sampai tiba pada bagian kesimpulan yaitu yang pertama, reskilling dan upskilling menjadi kebutuhan utama bagi para perusahaan untuk tetap menggaji karyawannya dengan baik tanpa memerlukan adanya sebuah tindakan PHK. Yang kedua yaitu perlu manajemen perubahan dan komunikasi organisasi yang kuat agar perusahaan berjalan secara optimal. Yang ketiga yaitu HR harus mampu mengelola keseimbangan manusia dengan teknologi, karena dengan adanya AI atau artificial intelligence sendiri akan menjadi dampak positif dan negatif. Tetapi bila perusahaan tersebut, khususnya HR, baik dalam mengelola keseimbangan antara dua bagian atau komponen perusahaan tersebut, maka akan menjadikan sebuah bentuk kolaborasi yang maksimal untuk perusahaan. Yang terakhir adalah ancaman stres kerja dan hilangnya makna kerja menjadi sebuah isu baru. Karena adanya PHK sendiri, banyak sekali di Indonesia saat ini mengalami kesusahan untuk mencari lapangan pekerjaan. Jadi khususnya dalam kasus ini PHK adalah sebuah tantangan terbesar bagi para perusahaan. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya rangkum dan saya analisis serta saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, kurangnya
informasi dan kurang jelasnya saya saat menjelaskan sebuah informasi ini. Saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya rangkum dan saya analisis serta saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, kurangnya informasi dan kurang jelasnya saya saat menjelaskan sebuah informasi ini. Saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.